Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam koneksi antar materi Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dengan saya, Eni Nur Fajarinta, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Nut Kali 2, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 menggunakan model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu model refleksi yang pertama adalah peristiwa, yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, serta kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Berikut penjelasannya. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya perilaku murid. Selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat memiliki 5 nilai guru penggerak serta menjalani kelima peran guru penggerak. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Model refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan ada suatu kesegaran seperti menyentuh embun di pegunungan pada pagi hari. Dinginnya menembus saraf tubuh sampai ke tulang, membuat diri terkejut namun sangat menikmatinya. Di sini saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Model refleksi yang ketiga, yakni pembelajaran, saya mendapatkan poin penting setelah mengalami pembelajaran pada nilai dan peran guru penggerak ini. Adapun hal yang saya alami adalah sebagai berikut. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Lalu, seringnya lagi saya menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat bakatnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa murid itu, mereka sudah terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Sesungguhnya, murid memiliki karakteristik yang beragam.
kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Tentunya, maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam serta kodrat zamannya. Model refleksi yang keempat yakni penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang saya lakukan yaitu melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan juga rutin melakukan refleksi pembelajaran. Saya juga melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.